Kabar gembira datang dari Kapolda Jawa Barat, Bapak Suntana. Beberapa jam yang lalu mengumumkan bahwa beliau telah menetapkan akan mengungkap kasus pembunuhan ibu anak Subang dalam beberapa hari ke depan atau dalam waktu dekat ini. Lebih tepatnya sebelum bulan Ramadan tiba. Itu adalah kabar baik bagi kita semua bahwa pada akhirnya kasus pembunuhan ibu anak di Jalan Cagak, Ciseti, Jawa Barat yang terjadi pada 18 Agustus tahun 2021 pada akhirnya akan menemui titik terang di tahun 2022 ini. Sekarang udah pertengahan Maret ya. Dan sekitar beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan Ramadan atau bulan puasa. Dan Kapolda Jawa Barat, Bapak Suntana menjanjikan bahwa sebelum Ramadan tiba, kasus pembunuhan ibu anak Subang akan segera dirilis dan ditetapkan siapa-siapa saja tersangkanya. Alhamdulillah, akhirnya keadilan akan segera diraih oleh Ibu Tuti dan Amel. Tapi sebelum polisi menetapkan rilis nama-nama tersangka, tentu saja akan dilakukan penangkapan ya. Nggak mungkin ijik-ijik rilis nama sudah dikeluarkan tapi orang-orangnya masih berkeliaran di luar, itu nggak mungkin banget. Jadi kita tunggu saja dalam beberapa hari ke depan kemungkinan akan terjadi penjemputan atau penangkapan di rumah masing-masing siapa-siapa aja orang-orang yang terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Kita tunggu saja apakah orang-orang yang selama ini kita duga masuk dalam daftar list kita secara pribadi sebagai dalang ataupun pelaku pembunuhan akan ikut terciduk atau ditangkap, atau justru sebaliknya mereka semua terbebas dari segala tuduhan masyarakat. Seperti contohnya Pak Yosef ya, yang dari awal mula sangat dicurigai oleh masyarakat luas sebagai orang yang bertanggung jawab pada kasus ini. Karena di samping Pak Yosef yang pertama kali menemukan kedua korban, di luar itu Pak Yosef adalah kepala keluarga yang sedang tidak berada di rumah saat kejadian pembunuhan istri dan anak gadisnya terjadi. Tentu saja Pak Yosef akan dicurigai paling utama sebagai salah satu pelaku. Dan apakah Pak Yosef akan ditetapkan sebagai tersangka atau justru malah bersih dari segala tuduhan? Kita tunggu saja beberapa hari ke depan. Demikian pula dengan Yoris, anak pertama dari Pak Yosef. Yoris termasuk yang sangat clean atau bersih, sidik jarinya di TKP. Alibi dia sangat kuat bahwa pada malam kejadian dia sedang berada di rumahnya beserta istri dan anaknya dan tidur, nggak kemana-mana. Apakah Yoris akan tertangkap atau justru lolos dari segala tuduhan? Kita tunggu saja rilis dari kepolisian beberapa hari ke depan. Selanjutnya ada Danu, sang keponakan yang selama ini sidik jarinya ada di dalam mobil Alphard dan di dalam rumah TKP. Gak cuma sidik jari dia, tapi juga ada puntung rokok dia dan ada goresan luka di tubuh dia, dan juga dialah satu-satunya saksi yang digonggong oleh anjing pelacak kepolisian. Apakah alibi Danu yang mengatakan bahwa malam itu dia ada di rumahnya, tidur di rumahnya, walaupun alibi tersebut agak goyang ya dia sampaikan ya, karena pada satu waktu dia mengatakan bahwa pada malam kejadian tersebut dia keluar pada sekitar jam 3 untuk beli nasi goreng. Apakah itu fakta atau dusta? Kita tunggu saja rilis dari kepolisian. Apakah Danu termasuk orang yang ditangkap, dicurigai, atau justru malah Danu lolos atau bersih sama sekali dari tuduhan? Kita tunggu saja rilis dari kepolisian.
Selebihnya kita tahu saksi-saksi lain yang berjumlah sekitar totalnya jadi 169 saksi, tapi sebagian besar masyarakat nggak tahu ya siapa-siapa aja mereka, kecuali orang-orang terdekat yang sudah sering kita omongin gitu ya. 3 keluarga dekat itu yang pasti, juga ada beberapa saksi dari pihak keluarga lain termasuk istri dari Yoris, saudara Yanti, istri kedua dari Pak Yosef, saudara Ibu Mimin, dan anak-anak dari Pak Yosef bawaan Ibu Mimin, yaitu Arigi dan 1 orang lagi ya saudaranya. Itu juga termasuk anggota keluarga yang dimintai keterangan oleh kepolisian. Apakah Yanti, apakah Ibu Mimin dan kedua anaknya termasuk orang-orang yang dicurigai dan ditangkap oleh pihak kepolisian pada akhirnya nanti, atau mereka bersih dari segala tuduhan. Kita tunggu saja rilis dari kepolisian beberapa hari ke depan. Sekarang sudah pasti, jadi kita nggak perlu lagi menduga-duga, mengira-ngira, menerka-nerka kira-kira siapa aja orang-orang yang patut dicurigai atau disangkakan terlibat dalam kasus ini. Karena beberapa hari ke depan, polisi akan segera merilis nama-nama pelaku atau nama-nama orang yang terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Di luar keluarga, kita juga mengenal ada pacar dari Amel, yaitu saudara Diki. Diki sempat memberikan kesaksian bahwa dialah orang terakhir yang berkomunikasi dengan Amel melalui chat WhatsApp pada sekitar pukul 10:47. Sebuah chat berupa pertanyaan, obrolan biasa mengenai yang mempertanyakan kamu sedang apa sih Amel, dijawab Amel dia sedang bermain game gitu kan. Udah, tapi setelah itu kelanjutannya kita nggak pernah tahu obrolan mereka seperti apa, karena Diki sendiri nggak pernah menjelaskan lebih detail. Tapi saya yakin Diki sudah memberikan klarifikasi sejelas-jelasnya kepada penyidik kepolisian. Kita tunggu saja kabar dari Diki. Apakah Diki termasuk salah satu orang yang diduga terlibat dalam kasus ini, atau tidak sama sekali? Artinya Diki bersih dari kasus ini. Kita tunggu saja penjelasan dari kepolisian. Selain Diki, kita beralih ke keluarga yayasan, baik pengurus yayasan ataupun dari pihak sekolah ya. Selama ini kita dikenalkan kepada nama-nama seperti Pak Kepsek berinisial W atau nama lengkapnya adalah Pak Wahyu, ada juga Pak Kosasih, ada sekitar 2 atau 3 orang ya yang dari yayasan atau dari sekolah yang diminta keterangan oleh kepolisian yang kita sudah kenal nama-namanya. Dan dari orang-orang tersebut ada satu nama yang mencuri perhatian kita ya, seperti Pak Wahyu yang tidak mau dimintai keterangan sama sekali oleh masyarakat ya, terutama oleh YouTuber ya, kecuali sama polisi dia mau mengatakan atau mengklarifikasi dan di BAP, tapi kepada selain itu selebihnya dia seperti menghilang di telan bumi, mengasingkan diri. Bahkan kabar terakhir Pak Wahyu ini justru mengundurkan diri dari kepala sekolah SMK tersebut. Itu jadi mengundang berbagai macam asumsi ya. Kenapa? Ada apa Pak Wahyu sampai keluar dari jabatan kepala sekolah SMK tersebut? Apakah Pak Wahyu, Pak Kosasih dan beberapa orang lain dari yayasan akan menjadi tersangka dalam kasus ini, atau justru mereka bebas dari segala tuduhan? Kita tunggu saja rilis dari kepolisian beberapa hari ke depan. Selain itu, kita juga dikenalkan kepada orang-orang kerabat dari Pak Yosef ya. Di sini kita mengenal seperti ada Pak Mulyana ya, yang merupakan kakak kandung dari Pak Yosef, yang juga menjabat sebagai
salah satu pembina yayasan, orang yang dituakan untuk dimintai pendapat-pendapatnya seperti apa baiknya, itu biasanya Pak Mulyana ikut turun tangan memberikan samaran atau sumbangsih bagi keberlangsungan yayasan. Selain Pak Mulyana ada nama lain yaitu Pak Edi yang merupakan anak dari Pak Mulyana dan dia seorang anggota polisi. Itu juga sempat mencuri perhatian kita masyarakat. Dikarenakan statusnya tersebut, maka masyarakat menilai mungkinkah ada campur tangan Pak Edi dalam kasus ini. Apakah Pak Mulyana dan Pak Edi masuk kepada orang-orang yang dicurigai atau mereka justru bersih sama sekali dari segala tuduhan? Kita tunggu saja rilis dari kepolisian. Selain Pak Mulyana dan Pak Edi, kita juga mengenal dengan baik Kepala Desa Jalan Cagak, yaitu Bapak Indra Zainal. Namanya sudah sangat terkenal di kasus Subang ini karena beliau juga mempunyai channel YouTube ya yang selalu mengupdate berita-berita terbaru dari perkembangan kasus ini ya. Pernah beberapa saat Pak Indra berkubu kepada Danu dan Yoris, tapi selanjutnya justru berbalik berkubu kepada Pak Yosef dan pengacaranya Pak Roman Hidayat. Apakah Pak Indra Zainal ada sangkut pautnya dengan kasus pembunuhan Ibu Tuti dan Amel? Kita tunggu saja rilis dari kepolisian beberapa hari ke depan. Demikian berita terbaru yang saya dapatkan dari Kapolda Jawa Barat tentang perilisan nama-nama tersangka yang akan diumumkan dalam waktu dekat ini, tepatnya sebelum bulan Ramadan. Jangan sampai salah tangkap orang.